Pagi, apa kabar? Ini perumahan kami, Nuansa Alam Residen Mungil. Nah, itu lihat di sana masih ada kabut ya. Jadi pagi-pagi ada kabut. Bogor, tapi di Bogor Cibinong, bukan Bogor Puncak, Bogor Kota. Nah, jadi puji Tuhan, mulai tinggal di sini tahun 2015 masuk. 2020 berarti udah 5 tahun. Di sini tetangga-tetangganya mantap. Oke. Jadi cari rumah tuh seperti cari jodoh, benar memang. Kalau udah dapat rumah bentuk ukuran yang sesuai, nggak cocok sama tetangganya. Kalau udah dapat rumah yang tetangganya bagus, rumahnya nggak cocok. Nanti udah dapat dua-dua, rumahnya bagus, tetangganya bagus, jalur transportasinya nggak cocok, macam-macam gitu. Nanti sudah dapat semua cocok, airnya nggak bagus, macam-macam. Nah, puji Tuhan ini bagus semua. Di rumah juga melihara lele, budik damber, lele ikan dalam ember, ya. Jadi ada yang tanya kapan pulang Kupang. Waduh, kita di sini aja, ya, di sini aja. Tuhan sudah panggil di sini, tetapkan di sini. Kita fokus di sini untuk jadi berkat bagi orang lain melalui tempat ini, ya. Yang pagi ini saya mau sharing tentang kenapa orang susah, ya, orang yang sudah percaya Tuhan tapi masih susah, kesulitan secara materi, secara psikologi, gitu. Ternyata sebenarnya sederhana untuk bisa menikmati berkat Tuhan, itu sederhana. Yang pertama, lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan dikasih supaya kita pajang, ya, atau kita baca terus oh ya begitu ya. Enggak, tapi untuk dilakukan. Contoh yang paling sederhana, ya, mengampuni. Saya suka membicarakan ini, mengampuni. Kenapa mengampuni itu harus kita lakukan dan apa manfaatnya? Mengampuni itu harus lakukan karena selama kita membenci seseorang, selama kita tidak mengasihi seseorang, itu kita memikul beban yang sebenarnya tidak perlu. Kita memikul beban yang tidak wajib kita pikul. Kita memikul beban berat yang menghalangi semua sukacita, damai sejahtera. Nah, itu kenapa Tuhan suruh kita untuk mengampuni, supaya kita lepaskan beban itu sehingga damai sejahtera, sukacita bisa kita terima. Nah, yang kedua, pertama melakukan firman Tuhan. Yang kedua itu kita putuskan untuk sukacita, gitu. Kalau kita sudah tidak ada masalah sama orang lain, gitu, sudah bisa mengatasi hubungan kita dengan sesama, itu kita bisa manage dengan baik sehingga terjalin hubungan yang baik. Kita harus putuskan untuk bahagia. Jangan tunggu bahagia. Bahagia itu bukan datang dari materi, dari peristiwa atau dari suasana, dari orang sekitar, enggak. Bahagia itu dari dalam diri sendiri. Kenapa? Karena orang Kristen itu Tuhan sudah ada dalam dirinya, Roh Kudus ada dalam dirinya. Putuskan, saya mau bahagia, gitu. Nah, apa yang perlu dipikirkan, apa yang perlu taruh di kepala supaya bahagia? Yang pertama, apapun keadaan kondisinya, kamu sudah diselamatkan. Jadi mungkin secara sosial, secara materi kamu bukan orang yang menengah ke atas, kamu pas-pasan, tapi itu tidak menghambat kamu untuk bersukacita. Karena sukacita datang dari kesadaran bahwa kamu sudah diselamatkan. Apapun yang terjadi sekarang, saya sudah memiliki tempat di sorga. Yang kedua, putuskan untuk mencari sukacita. Artinya jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Orang itu lebih baik, dia punya kendaraan, punya mobil misalnya, saya tidak punya. Kalau Anda jalan kaki setiap hari, justru Anda lebih sehat dari dia mungkin. Dia harus cari waktu khusus untuk berolahraga, Anda tidak. Karena itu bersyukurlah. Kalau Anda tidak punya
motor gitu, dia punya motor, ya bersyukurlah. Punya motor tuh harus beli bensin, harus servis ke bengkel secara teratur. Anda tidak memiliki pengeluaran seperti itu. Bersyukurlah untuk itu. Ya, bersyukurlah untuk sepatu yang Anda miliki, karena ada banyak orang nggak punya kaki untuk pakai sepatu. Bersyukurlah untuk tangan yang Anda miliki, karena ada banyak orang tangannya buntung. Bersyukurlah untuk pakaian yang Anda pakai, walaupun mungkin tidak bagus, karena ada banyak orang yang pakai cuma 1-2. Bersyukurlah untuk makanan yang Anda makan hari ini, karena ada banyak orang yang kelaparan. Jadi yang pertama, baca Alkitab dan lakukan. Dan yang kedua, putuskan untuk menjadi bahagia. Ya, karena bahagia itu tergantung dari dalam, bukan dari sekitar. Begitu saja, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.